Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu al-asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini kita belajar pengausan-pengausan pada malam hari ini. Kita semua ini barusan melakukan perjalanan. Umat manusia itu semuanya melakukan perjalanan. Pada malam hari ini para jamaah ini melakukan perjalanan dari rumah menuju ke pengausan. Di dalam pengausan pada malam hari ini akan temanya, judulnya yaitu kulhu. Kulhu ini tercantum di dalam kitab Nurjati. Kitab Nurjati ini tentang perjalanan umat manusia. Nur itu cahaya, jadi itu diriku umat manusia. Kita semua ini di dalam perjalanan cahaya jadi diri umat manusia. Kopaseku itu maknanya pandangannya. Lamati Gusti Allah gawe dalan. Hu itu nyata. Kita semua ini di dalam perjalanan pandangannya. Pandangan Sang Pencipta dan pandangan umat manusia itu pasti perbedaannya itu banyak. Karena pada saat-saat ini yang lagi viral yaitu tentang ulama yang besar namanya Gus. Itu menghina seorang penjualan asongan. Tapi pandangan dari ulama yang besar itu, pekerjaan yang asongan itu dipandang oleh ulama yang besar itu, namanya Gus itu disangkahnya itu yang paling rendah. Padahal perjuangan umat manusia, perjalanan umat manusia tentang pandangan. Karena lamati Gusti Allah gawe dalan. Gusti Allah telah membuat dalan tentang perjalanan umat manusia mencari nafkah.
seorang ulama mencari nafkahnya yaitu tentang tausiah. Tapi orang biasa, orang asongan, penjual asongan atau penjual es, itu pekerjaannya itu sangat berat sekali. Itu karena mengeluarkan keringat, hujan, angin, panas, teriknya, dinginnya itu dirasakan semua. Beratnya penjual asongan itu. Tapi kalau seorang ulama yang besar, pekerjaannya hanya mengucap. Tapi kalau pandangan-pandangan umat manusia, itu kebanyakannya perjalanan-perjalanan dan pekerjaan-pekerjaan ulama itu mulia. Kebanyakan orang memandangnya. Tapi kalau di dalam kitab Nurjati, Kopaseku itu maknanya pandangannya. Pandangan Gusti Allah dan pandangan umat manusia itu perbedaannya sangat jauh. Kalau pandangan dari Gusti Allah, penjual asongan itu mencari nafkahnya atau pekerjaannya itu lebih mulia dari seorang ulama. Karena ulama itu hanya sekedar mengucap, sekedar memberitahu, sekedar tausiah. Ini yang baik, ini yang buruk, ini yang salah, ini yang benar. Hanya sekedar itu seorang ulama yang besar seperti seorang Gus. Hanya itu yang diajarkannya. Tapi kalau seorang penjual atau asongan atau pedagang itu langsung dibuktikan dengan panas perihnya perjalanannya. Karena umat manusianya itu memperjalankannya dengan ketangguhan hati, dengan ketangguhan badannya, fisiknya. Tapi kalau seorang ulama yang besar itu hanya sekedar mengucap, hanya modalnya mengucap. Tapi kalau pedagang itu harus tenaganya fit, harus pikirannya fit, harus panas perihnya atau dinginnya itu harus dijalankan, harus diterajang. Tapi kalau seorang ulama itu inginnya itu hanya memilikinya hanya yang bersihnya saja. Hanya meminta, hai kamu harus beramal, hai kamu harus berzakat, hai kamu harus sedekah jariyah, amal jariyah. Hanya meminta pisahnya, enggak seperti seorang penjual atau seorang asongan. Kalau seorang penjual atau pedagang atau asongan, kalau disuruh bersedekah jariyah, amal jariyah atau zakat atau sedekah yang lainnya, itu langsung dilakukan pada saat itu. Kalau dirinya membawa, kalau dirinya itu punya langsung. Tapi kalau seorang ulama yang besar itu hanya bisanya mengucap, tidak langsung memperpraktekkannya. Karena dia inginnya disodakoi, dia inginnya diamal jariyah kebanyakannya, tapi tidak keseluruhannya. Itu di dalam itu nyata. Karena di dalam kitab Nurjati, di dalam Habasehu itu maknanya nyata. Pada malam hari ini membahasnya tentang kitab Nurjati. Temanya, judulnya yaitu Kulhu. Kulhu itu pandangan-pandangan umat manusia dan pandangan-pandangan Sang Pencipta itu pasti perbedaannya sangat jauh. Kalau pandangan umat manusia, seorang ulama yang besar itu dipastikan mulia. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Itu pandangan-pandangan umat manusia seperti itu kebanyakannya.
Tapi aslinya, kalau pandangan-pandangan Sang Pencipta, seorang ulama itu aslinya sebenarnya itu tidak mulia. Sebenarnya, karena orang ulama itu dimintai pertanggungjawabannya itu sangat berat. Karena seorang ulama zaman-zaman sekarang lain dengan zaman dahulu. Kalau zaman-zaman sekarang seorang ulamanya atau kiainya atau ustadznya atau gus-gusnya atau buya-buyanya atau habaibnya menyuruh orang beramal tapi dia ingin diamalin, menyuruh orang sodako jariah amal jariah, dianya ingin di sodako jariah amal jariahin, itu seorang ulama. Tapi penilaian umat manusia kebanyakannya seorang ulama itu mulia kebanyakannya. Tapi di pandangan Sang Pencipta atau Gusti Allah, seorang ulama atau kiai atau gus-gus atau buya-buya atau habaib itu tidak mulia di pandangannya Gusti Allah. Karena seorang ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau seorang imam itu entar dimintai pertanggungjawabannya entar besok karena ucapannya. Kalau seorang biasa atau seorang pedagang atau penjual asongan atau pedagang es atau pedagang-pedagang yang lain, dia hanya sekedar kalau mampu beramal, kalau tidak beramal. Kalau mampu sedekah jariah, amal jariah. Kalau tidak, ya tidak bersedekah jariah, amal jariah. Tapi kebanyakan zaman-zaman sekarang seorang ulama yang besar itu kebanyakannya udah kaya, udah berlimpah, itu kebanyakannya ingin diamalin, ingin disedekah jariah, amal jariahin. Itu kebanyakannya udah memiliki pondok, udah memiliki santri yang banyak, tapi masih meminta sedekah jariah, amal jariah. Benar atau tidak para jamaah? Karena umat manusianya zaman-zaman sekarang itu seperti bunga mawar. Bunga mawar itu umat manusianya itu berwarna-warni perjalanannya. Umat manusianya itu perjalanannya berwarna-warni, kadang baik, kadang tidak. Seorang ulama pun seperti itu, orang awam juga seperti itu. Tapi kebanyakannya yang berjalan seperti bunga mawar itu hidupnya berwarna-warni terus, itu kebanyakannya seorang ulama yang besar, seorang kiai yang besar, seorang ustadz yang besar, seorang gus-gus yang besar, seorang buya-buya yang besar, dan habaib dan para imam. Semuanya ulama-ulama yang besar itu hidupnya berwarna-warni semua. Karena dia tidak mengetahui tentang perjalanan-perjalanan di dalam kitab Nur Jati. Nur itu cahaya jadiku diriku umat manusia. Yang dinilai entar besok itu cahaya jadi diri umat manusianya, perjalanan umat manusianya. Bukan titelnya, bukan ilmunya, bukan agamanya, dan bukan kitab-kitabnya. Yang dinilai itu perjalanan umat manusia, perbuatan umat manusia yang dinilai itu. Bukan karena keilmuannya, bukan karena titelnya, bukan karena agamanya, bukan karena Quran hadisnya, bukan karena kitab-kitab yang lainnya. Yang dinilai itu semuanya tergantung di dalam perjalanan umat manusianya, tidak ada yang lain. Itu di dalam kembang mawar. Lalu kembang kenanga itu umat manusia itu bisa kanan kiri.
Ke sana bisa, ke sini bisa, ke sono bisa, ke sini bisa. Itulah umat manusia. Bila memegangnya bunga mawar dan bunga kenanga, itu tidak memiliki pendirian. Karena bisa kanan kiri, lalu perjalanannya berwarna-warni, kadang hijau, kadang kuning, kadang merah, kadang yang lainnya, kadang ungu, kadang hitam. Itu perjalanan umat manusia itu kalau memegangnya bunga mawar seperti itu, berwarna-warni perjalanannya, tidak memiliki pendirian. Lalu umat manusianya memegangnya di dalam kembang kenanga. Itu umat manusianya perjalanannya kanan kiri terus, kadang ke sono, kadang ke sini. Jadi umat manusianya itu tidak memiliki pendirian. Tapi kalau perjalanan umat manusianya memegangnya bunga kandil. Bunga itu perbuatan-perbuatan umat manusia di dalam dunia ini. Lalu gandulannya umat manusianya di dalam hatinya, yaitu tidak ada yang lain, yaitu Gusti Allah. Gantilane umat manusia itu siapa para jamaah? Dipastikan Sang Pencipta, dipastikan Gusti Allah. Jadi kita semua ini gandulannya terhadap siapa para jamaah? Gandulannya di Sang Pencipta dan Gusti Allah. Kenapa tidak ke dalam ulama-ulama yang besar, atau kitab, atau Quran hadis, atau Nabi? Gandulannya umat manusianya itu para jamaah. Saya bertanya lagi, kalau umat manusianya gandulannya itu terhadap para nabi, atau Quran hadis, atau para alim ulama, kiai, ustadz, atau gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam, atau kitab-kitab, kok kenapa umat manusianya gandulannya itu tidak terhadap golongan-golongan dia, terhadap kitab-kitab dia, terhadap nabi-nabi dia? Kok kenapa gandulannya terhadap Sang Pencipta atau Gusti Allah para jamaah? Kok jawabannya bingung? Sebenarnya mudah sekali. Gandulannya umat manusianya, gandulan hati umat manusianya, gandulan keseluruhan umat manusia di dalam dunia ini semuanya terletak terhadap Sang Pencipta. Karena kapaseku maknanya ujung segala sesuatu, ujung-ujung penentuan gandulan hati, gandulan perjalanan, gandulan penentuan hidup dan penentuan mati itu terhadap Sang Pencipta, bukan terhadap nabinya, bukan terhadap Quran hadisnya, bukan terhadap kitab-kitabnya, bukan terhadap para alim ulamanya, kiainya, ustadznya, atau gus-gusnya, atau buya-buyanya, atau habaibnya, atau para imamnya. Jadi penentuan umat manusia itu terletaknya di mana para jamaah? Penentuan hidup, penentuan mati itu terhadap Sang Pencipta. Kalau penentuan perjalanan dan perbuatan itu ada di mana para jamaah? Itu tergantung ing diri umat manusianya. Penentuan perjalanan umat manusia, penentuan perbuatan umat manusia, itu semuanya itu terletak ing dirinya sendiri. Karena segala sesuatu penentuannya tentang perjalanan dan tentang perbuatan itu ada ing dirinya, bukan tergantung Gusti Allah. Tapi kalau penentuan hidup, penentuan mati itu tergantung Gusti Allah. Kita semua ini di dalam perjalanan pada malam hari ini.
Karena di dalam lamati Gusti Allah gawe dalan. Hapaseu itu maknanya nyata. Gusti Allah ini membuat perjalanan-perjalanan di dalam dunia ini nyata atau tidak para jamaah? Nyatanya tentang apa para jamaah? Jalannya kan bingung jawabannya. Aslinya tentang perjalanan umat manusia. Itu nyatanya Sang Pencipta itu udah membuatkan jalan. Lamati Gusti Allah gawe dalan. Dalan umat manusia itu yang menentukannya itu siapa para jemaah? Kok Sang Pencipta? Ya kalau yang menentukan jalan itu umat manusianya. Kalau penentuan hidup dan penentuan mati itu Gusti Allah. Lah Gusti Allahnya kan udah membuat jalan di dalam lamati Gusti Allah gawe dalan. Lah Gusti Allah telah membuat jalan untuk umat manusia. Lalu penentuan perjalanannya atau penentuan jalannya itu terletaknya di mana para jemaah? Kan di diri umat manusianya kan. Kok tadi jawabannya Gusti Allah? Jawabannya Sang Pencipta. Kalau penentuan perjalanan umat manusia itu indiri umat manusianya itu sendiri. Karena Sang Pencipta itu udah menyatakan di dalam hapasehu maknanya nyata. Segala sesuatu perjalanan umat manusia di dalam dunia ini semuanya nyata. Tidak ada yang tidak nyata. Umat manusianya contohnya pada malam hari ini. Para jamaah ini dari rumah ke sini menuju ke pengawasan bumi bakti. Ini nyata atau tidak ada perjalanannya para jamaah? Kan udah nyata, real dan nyata. Gusti Allah itu tidak bohong-bohongan. Kalau Gusti Allah itu dipastikan nyata semua tentang ucapannya, tidak ada yang bohongan. Jadi kita semua ini di dalam kapaseku maknanya pandangannya. Pandangan Gusti Allah dan pandangan umat manusia itu pasti ada perbedaannya jauh. Kalau pandangan umat manusia, seorang ulama itu dipastikan mulia. Seorang nabi dipastikan mulia. Pandangan umat manusia. Tapi kalau pandangan Sang Pencipta itu tidak tentu. Karena tidak ada yang mengetahui tentang pandangan Sang Pencipta terhadap umat manusianya. Tapi udah banyak contoh-contohnya. Contohnya yang lagi viral ini, seorang alim ulama, seorang gus itu menghina pedagang asongan. Jadi mulia mana seorang ulama dan pedagang asongan para jemaah? Dipastikan pedagang asongan. Karena dia memperjuangkan untuk makani anak istri, nafkahi anak istri. Berjualan pada malam hari itu. Lalu seorang ulamanya, seorang gusnya menghina. Seorang ulama dan seorang gusnya itu pandangan umat manusianya itu kebanyakan kan bilang mulia. Seorang ulama itu mulia. Seorang gus itu mulia. Tapi Sang Pencipta itu dinyatakan di dalam hapasehu maknanya nyata. Bahwa seorang ulama itu jangan dipastikan mulia. Karena Sang Pencipta sudah menyatakan di dalam contohnya seorang pedagang dan contohnya seorang penceramah. Lalu di dalam ucapannya itu menghina seorang pedagang. Lalu mulia mana orang pedagang dan orang ulamanya para jemaah? Dipastikan pedagang. Berarti secara tidak langsung Sang Pencipta itu memberitahu
bahwa yang lebih mulia itu orang bodoh, yang lebih mulia itu orang berdagang daripada seorang penceramah, daripada seorang ulama. Karena Gusti Allah udah mencontohkan di dalam hafasih maknanya nyata, udah dinyatakan bahwa pada malam hari itu seorang ulama, seorang gus menghina seorang pedagang, langsung dibuktikan mulia mana seorang pedagang dan seorang penceramah. Lalu seorang pedagangnya itu mendapatkan derajatnya, mendapatkan imbalannya atas pandangan-pandangan dari Gusti Allah. Seorang pedagang itu jangan dihina, jangan dilecehkan. Sekecil apapun dia berusaha, tapi pandangan dari umat manusianya itu dihina sekali. Tapi pandangan dari Sang Pencipta itu lebih tinggi derajatnya daripada seorang ulama, daripada seorang penceramah, daripada seorang gus. Jadi kita semua ini jangan salah pandangan. Pandangan-pandangan umat manusianya itu berbeda-beda. Tapi yang hakiki, yang pasti pandangan itu dari Gusti. Endar Gusti itu menyatakan di dalam hafasihu maknanya nyata. Itu langsung dinyatakan. Contohnya udah ada. Waktu-waktu saat-saat ini seorang penceramah, seorang ulama, seorang gus menghina seorang pedagang asongan. Pedagang asongan itu seorang pedagang es. Lalu seorang pedagang es itu dihujat, dihina oleh penceramahnya. Lalu derajatnya itu ditinggikan oleh Gusti Allah. Lalu penceramahnya itu dihancurkan oleh Gusti Allah. Itu real atau nyata para jamaah? Dipastikan real dan nyata. Karena pandangan Gusti Allah itu nyata semua. Bahwa yang dihina, yang dilecehkan itu mulia daripada yang menghinanya. Cukup sekian saja pengaosan-pengaosan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faidahnya. Bila ada yang mau bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, di sini dijelaskan para ulama itu tidak mulia dari pedagang. Pertanyaan saya, kan sama-sama menafkahi anak istri. Nah, letak kemuliaan tersebut di mana? Apakah maksudnya letak perbedaan ustaz sama pedagang, letak kemuliaannya itu di mana? Apakah di perbuatan atau di mana diulang? Sekian saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Karena kebanyakan seorang ulama atau seorang kiai atau ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam itu kebanyakannya itu hanya berbicara saja, tidak melalui praktek, tidak melalui gerakan, hanya menyuruh. Kalau seorang pedagang itu langsung praktek, langsung mencari, langsung dikerjakan. Tapi kalau seorang ulamanya atau kiainya atau ustadznya atau gus-gusnya atau buya-buyanya hanya sekedar membaca atau hanya sekedar berbicara. Contohnya di dalam kitab Al-Quran. Di dalam kitab Al-Quran itu harus dikaji, diaji, dibaca, dilakukan. Umat manusianya itu kalau dikaji itu indirinya, kalau diaji itu indirinya di dalam perjalanan-perjalanannya. Kalau hanya sekedar membaca itu memang baik, tapi tidak ada gunanya. Lalu melakukan itu lebih bagus
bila umat manusianya itu mengambilnya di dalam kitab Al-Quran itu dikaji, diaji, dibaca, dilakukan. Lalu langsung praktek seorang ulamanya. Kalau di dalam Al-Qur'annya itu disuruh sedekah jariyah, amal jariyah, itu langsung praktek seorang ulamanya, langsung menyantuni seluruh umat manusia yang membutuhkannya. Kalau umat manusianya seorang ulamanya itu kebanyakannya hanya bisa menyuruh masyarakat. Contohnya, wahai masyarakat, ini ada bangunan-bangunan masjid atau bangunan-bangunan pesantren. Ini ada pelepasan lahan seharga 1 miliar. Lalu disuruh masyarakat itu melepaskan lahan. Dalam satu masyarakat itu ada 1 meter, harganya 1 juta. Lalu umat manusianya, kiainya itu hanya sekedar mengucap, menyuruh masyarakat. Nah, masyarakatnya itu seorang pedagang. Lalu seorang pedagang itu membantu di dalam pelepasan lahan untuk membuat masjid, untuk membuat pesantren. Jadi yang melakukannya itu seorang pedagang di dalam pelepasan lahan, seorang ulamanya itu hanya bisanya menyuruh. Jadi mulia mana seorang pedagang dan seorang alim ulamanya hanya sekedar menyuruh para jamaah. Dipastikan seorang pedagang. Jadi saya bilang mulia pedagang daripada seorang ulama, karena seorang ulamanya kebanyakannya itu bila pelepasan lahan meminta-minta, bila ingin bangun masjid meminta-minta, bila ingin pesantren berdiri membangun pesantren meminta-meminta, hanya mengucap, entar mendapatkan pahala sekian, entar mendapatkan surga. Hanya seperti itu. Tapi kalau seorang ulamanya, kalau memegangnya kitab Al-Quran, kitab itu adab umat manusia, Al-Quran itu tolak ukur umat manusia. Bila umat manusianya seorang ulamanya memiliki tolak ukur, saya ini sebagai umat manusia, sebagai diutuahkan atau diulamakan, sebenarnya dibuat contoh di dalam Al-Quran itu. Al-Quran itu harus dikaji, diaji, dibaca, dilakukan. Diaji ing dirinya, dikaji ing perjalanannya, lalu dibaca kitabnya, lalu maknanya itu dikerjakan. Itulah barulah ulama-ulama yang mulia. Tapi kebanyakan zaman-zaman sekarang hanya bisa mengucap, tidak bisa dikaji, tidak bisa diaji, tidak bisa melakukan, hanya bisanya menyuruh terhadap orang lain, disuruh membantu, disuruh beramal, tapi dianya tidak mau beramal, hanya maunya memiliki pelepasan lahan, hanya maunya memiliki pesantrennya. Kebanyakan zaman-zaman sekarang yayasan-yayasan itu inginnya itu pelepasan lahan itu meminta dari masyarakat kebanyakannya, tapi tidak keseluruhannya. Contohnya, kiainya udah besar, pondoknya besar, tapi masih meminta-minta. Ini zaman-zaman sekarang, ini real dan nyata, buktinya nyata. Karena pandangan Sang Pencipta dan pandang umat manusia itu pasti berbeda-beda. Kalau di dalam hak itu nyata, hu itu nyata. Gusti Allah itu sudah menyatakan terhadap umat manusia itu berkali-kali. Kalau seorang ulama-ulama yang besar zaman-zaman sekarang yang memiliki pondok, yang memiliki pesantren, itu kebanyakannya udah kaya, udah berlimpah, udah yang besar. Tapinya itu masih meminta sedekah jariyah, amal jariyah terhadap masyarakat. Real dan nyata atau tidak para jamaah?
Jadi seorang ulama dan seorang pedagang atau masyarakat, jadi mulia mana? Seorang ulama atau masyarakat para jamaah? Dipastikan mulia masyarakat. Jadi perbedaan-perbedaan ulama dan masyarakat atau pedagang seperti itu. Saya bilang seorang ulama dan seorang masyarakat atau pedagang mulia seorang masyarakat dan pedagang daripada seorang para alim ulama. Para alim ulamanya zaman-zaman sekarang inginnya disodako jariyai amal jariyai. Itu saja yang saya jawab. Bila tidak ada yang mau bertanya lagi, saya tutup dengan doa. Bila perkataan-perkataan saya yang tidak berkenan pada malam hari ini di dalam pengawasan Bumi Bakti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berbicara ini bukan bohong-bohongan. Saya berbicara ini real dan nyata, kenyataan di lapangan. Jadi saya ini bukan bohong tapi nyata. Karena hu itu nyata, hak itu nyata di dalam kitab Nurjati. Katakanlah bila benar, katakanlah bila buruk, sepahit apapun. Jadi saya di dalam kitab Nurjati, saya berbicara keras ini karena di dalam kebenaran-kebenaran, di dalam perjalanan-perjalanan, ini yang baik, ini yang buruk, ini yang benar, ini yang salah. Saya di dalam perjalanan-perjalanan ini, dalam penegasan-penegasan ini untuk meluruskan, untuk membenarkan perjalanan-perjalanan umat manusia terhadap yang titelnya yang tinggi-tinggi. Bila saya bersalah, saya mohon maaf. Bila saya benar, alhamdulillah, berarti tausiah-tausiah saya ini berguna untuk masyarakat seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa nurina Muhammad wa sallam wa radiyallahu wa baraka wa ta'ala kum surah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan kama jina muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi jami'il ahwali wal afat wa tubna bi jamal hajat wa ridmi jami'i syi'at wa tarfuna fi anta aqra darajat wa tubna musabatan fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibatan rizqan qalimah min kulli jannati wa nazil makan hisab wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berada bersekilah wa umurina wa salamati berada bersekilah wa umurina wa salamati berada bersekilah. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.